Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita melanjutkan daripada pertemuan yang lalu daripada baitnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad di kitab Syarhul Ainiyah. Wa qawlu sayyidina An-Nadhim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dan berkata Sahibun Nadhim Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, semoga Allah meridhai beliau, wal hafil madbu' bil bisril habada min zahidil mutabattili al-mustajammi'i. Yang dimaksud adalah al-jami'u lil fadha'il wa zuhud, yang mengumpulkan daripada keutamaan-keutamaan daripada kesuhudan, wal ibadah, orang yang ahli ibadah, wal khauf, orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, wa ghairiha minal maqamatid din, dan apa-apa makom-makom yang ada di agama ini, urutan-urutan, yakni zuhud, wara, ikhlas, semua itu terkumpul pada sosok ini tadi. Bahwa siapa beliau? Abu Nasir, yaitu abahnya Nasir, Bishr bin Haris Al-Hafi, yakni Bishr Al-Hafi, al-alimul wara, orang yang alim, yang wara, yang hati-hati, al-mutakashif az-zahid, orang pimpinan daripada orang zuhud, al-kabir syan, yang memiliki sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Auhad waqtihi ilman wa halan, yang menjadikan seluruh waktunya beliau ini untuk ilmu. Asluhu minal Mur, beliau ini berasal dari daerah Mur. Wasakana bi Baghdad, tinggal di Baghdad. Wa mata biha asyir Muharram sanah 27 wa 200, meninggal tanggal 10 Muharram tahun 227 Hijriah, yakni bertepatan di hari Asyura. Marra radhiyallahu taala anhu bi ba'din nas, beliau ini pernah lewat sewaktu-waktu di hadapan orang-orang, di sebagian orang-orang. Faqalu, orang-orang itu berkata, hadza rajulun la yanamul lail wa la yuftiru illa fi kulli salasati ayyam. Marra, orang-orang bilang kepada Bishr Al-Hafi ini Bishr Al-Hafi ini orang yang tidak pernah tidur malam, tidak pernah makan, tidak pernah berbuka kecuali 3 hari sekali. Fabaka Bishr, ketika disifati seperti itu, Bishr Al-Hafi nangis. Faqila lahu fi dzalika faqala inni la adhkuru anni sahartu lailatan kamilah. Terus beliau bilang, oh, saya tidak pernah ingat kalau saya ini setiap malam sahur, bangun malam. Wala inni sumtu yauman, saya tidak pernah ingat kalau saya ini pernah puasa setiap hari. Summa lam aftir min lailatihi, kemudian saya tidak pernah berbuka di malam hari. Saya tidak pernah ingat amal-amal itu, katanya Bishr bin Al-Hafi ini. Walakin Allah Subhanahu wa taala yalqi fi qulubi aktsar mimma yaf'alul abad. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilham kepada hati seorang hamba kebanyakan daripada yang apa dia lakukan. Jadi beliau ini tidak tidur setiap malam, kemudian tidak berbuka kecuali 3 hari sekali, kemudian setiap malam menghidupkan malam, itu semua kata beliau dari ilhamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya beliau sendiri. Latifan minhu subhanahu wa ta'ala wa karam, itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba dan memuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba tersebut. Jadi kalau kita beramal, tidak tidur malam, bisa sholat tahajud, bisa istiqomah sholat duha, mungkin bisa istiqomah puasa sunnah, itu semua ilhamnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hati seorang hamba, bukan dari hamba tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba tersebut dan memuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba tersebut. Jadi wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba itu kadang dari jalur hamba itu taat. Dari amal taatnya yang dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, dan bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba tersebut. Thumma dzakara al-Bishr ibtida'a amri. Kemudian beliau ini, Bishr Al-Hafi ini, menceritakan bagaimana beliau ini bisa menjadi orang mulia, menjadi orang yang Masya Allah, sampai akhirnya disebutkan biografinya di sini. Itu beliau menceritakan wasababu taubatihi, sebab taubatnya beliau.
Annahu asaba fit tariq kaghadatun. Sewaktu-waktu malam beliau ini lewat di jalan. Ngelihat ada secarik kertas. Maktuban 'alaiha ismullahi ta'ala. Di kertas itu ada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada riwayat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Faqad wata'al aqdam. Wata'at hal aqdam. Dan tulisan itu sudah keinjak-injak. Itu sudah kotor, sudah lesuh. Fa akhadaha washtara bidirhamin kanat ma'ahu ghaliyah. Kemudian diambil itu kertasnya. Kemudian dia beli minyak wangi dari duitnya dia, dari uangnya dia dengan harga yang mahal. Fatiba biha kaghadal al-kaghadah. Kemudian tulisan itu sahabat Bishr al-Hafi, ketika dia nemu tulisan itu, kemudian dia beli minyak wangi yang bagus, yang mahal. Tulisan itu dikasih minyak wangi sama dia. Tulisan yang ada bismillah tadi. Wa ja'ala fi syakkil haid, kemudian ditempel di tembok di atas. Jadi dimuliakan tulisannya. Setelah lakukan itu, fara'a fi ma yara an-na'im. Dia beliau ini mimpi di malam hari. Ka'anna qailan qala lahu. Seakan-akan ada orang bicara sama beliau, "Ya Bishr, tibta ismi la yabanna ismaka fid dunya wal akhirah." Wahai Bishr, engkau telah mengharumkan namaku, maka akan aku harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Cuman gara-gara ngangkat tulisan bismillah dari injaan orang-orang, dikasih minyak wangi yang mahal, ditempel di atas tembok, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memuliakan namanya Allah sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya Bishr al-Hafidhi dimuliakan di dunia dan di akhirat. Sepele, cuman di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Makanya kita ini jangan pernah menyepelekan sedikit daripada amal baik kita. Apapun amal baiknya. Amal baik sedikit tapi istiqomah itu di sisi Allah tinggi nilainya. Dan juga sebalikannya, jangan pernah meremehkan kemaksiatan sedikit apapun. Karena siapa tahu sedikit maksiatnya itu, perbuatan maksiat yang sedikit itu, di situ letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas delalah nepai ketika kita maksiat pas dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak mungkin kita dapat jalur yang baik setelah itu. Waliyadzubillah min dzalik. Wa qala rahimahullah taala wa nafa'ana bihi. Dan berkata semoga Allah beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan manfaat atas beliau bagi kita. Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Bishr, atadri lima rafa'akallahu min baina aqarinik." Tahukah wahai Bishr, engkau tahu enggak kenapa Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat namamu di antara orang-orang di zamanmu? Qultu la ya Rasulullah. Maka Bishr al-Hafi bilang, "Enggak ya Rasulullah, saya enggak tahu." Maka bittibaika li sunnati. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dirimu di antara orang-orang lain di zamanmu itu karena engkau mengikuti sunnahku. Wa khidmataka lis-shalihin. Kemudian karena engkau khidmat sama orang-orang saleh. Wa nasihatuka li ikhwanik. Kemudian engkau sering memberikan nasihat kepada teman-temanmu. Wa mahabbatuka li ashabi wa ahli baiti. Dan karena kecintaanmu terhadap sahabat-sahabatku dan keluargaku, kata Rasulullah SAW. Hadha huwa alladhi balagha manazil al-abrar. Itu semua yang menyebabkan engkau dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala di kedudukan orang-orang abrar, orang baik. Sepele loh amalnya ini. Coba kita lihat. Ittiba'i sunnati, mengikuti sunnahnya Nabi. Wa khidmatus sholihin, kita khidmat sama orang soleh, muliakan orang soleh. Wa nasihatil ikhwani, menerken sahib yang mungkin keliru dengan berbagai cara apapun yang bisa kita lakukan. Wa mahabbataka li ashabi wa ahli baiti, cinta sama sahabatnya Nabi, sama keluarganya Nabi. Dengan 3 amal tadi, yakni ikuti sunnah, khidmat sama sholihin, nasihati teman, 4 ya, sama cinta sama keluarga Nabi dan sahabat Nabi, itu Allah Subhanahu wa taala bisa ngangkat derajat kita ke derajatnya orang-orang soleh. Qala Ibn Jalal, berkata Ibn Jalal, ra'aitu Dhunnun, saya melihat Dhunnun al-Misri. Kanat lahul ibarah, orangnya itu punya ibarat. Ibarat itu punya banyak untayan-untayan nasihat, sering ngasih nasihat-nasihat. Wa ra'aitu Sahla, saya juga pernah berjumpa dengan Sahal At-Tusturi. Wa kanat lahul isyarah, orangnya itu punya isyarah-isyarah.
omongan-omongannya itu bisa kebetulan. Wa ra'aitu Bishr al-Haris, kemudian saya pernah melihat Bishr al-Haris, wa kana lahul wara', dia orangnya wara' luar biasa. Faqila lahu ila ma kunta tamil. Kemudian Jalalain ditanyai, hatimu condong kemana dari antara tiga orang ini, dari Dhannun al-Misri, Sahal at-Tusturi atau Bishr bin Harith. Faqala ila Bishr bin Harith ustaduna. Hati saya condong kepada Bishr bin Harith al-Hafi karena beliau adalah guru saya. Qala al-Bishr nafa'allahu bihi. Berkata juga Bishr, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua berkat beliau. Inni la astahi syawa'a mundu arba'ina sana. Saya ini kepingin makan daging bakar semenjak 40 tahun. Ma safali zamanu, tapi saya tidak punya uang buat beli itu. 40 tahun pengen makan daging bakar satu kali tapi tidak punya uang buat beli daging bakar. Wa qila lahu bi ayyi syai'in ta'kulul khubuz. Tanya sama salah satu sahabatnya, engkau ini kalau makan roti akhirnya sama apa? Lauknya apa? Beli daging tidak bisa, buat nyuil dagingnya sama roti itu tidak bisa, tidak mampu. Akhirnya kau makan sama lauknya pakai apa? Makan roti lauknya pakai apa? Qala adkurul afiyah faj'alha idaman. Saya makan lauk saya pakai apa? Saya nginget kalau saya dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala itu lauk saya. Nah, saya dikasih sehat itu dari lauknya saya. Saya makan roti. Azim ya, besar ya. Tidak bisa beli roti daging bakar sak cuil tidak bisa. Lauknya cuma nginget kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadang ini kita bisa makan apapun sama Allah masih dikasih sehat tapi tidak mau bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bersyukurnya beliau. Wastaha rahimahullahu baqalan sinin. Beliau itu juga pernah kepingin makan kubis. Bertahun-tahun pengen makan kubis. Falam yakulhu, tapi tidak bisa makannya. Karena tidak mampu. Bukan orang mampu. Faru'ya ba'da wafati. Kemudian setelah beliau meninggal ada orang mimpi ketemu beliau. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Tanya kepada beliau ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepadamu wahai Bishr al-Hafi? Maka la ghafarallahu li. Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Wakal kemudian Allah Subhanahu wa taala di surga saya diberitahu, "Qul ya man lam yakul." Makano apa yang belum pernah kau makan di dunia. Bebas ketika dia masuk surga. Washrab ya man la yashrab. Minum apa yang belum pernah kau minum. Karena sabarnya tidak bisa beli makanan di sini. Baru ya aidan faqila lahu ma fa'alallahu biha. Ada orang juga melihat beliau ketika beliau sudah meninggal dunia, tanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada dirimu. Faqal ghafarallahu li wa abahani nisful jannah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya, yakni berikan saya setengah surga. Surga sebegitu besar, setengahnya buat Bishr bin Harith al-Hafi. Wa qala li ya Bishr law sajadta li 'alal jamr ma ataitu syukran ma ja'altuhu laka fi qulubi ibadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Bishr, "Hai Bishr, kalau engkau ini seandainya sujud sama saya di atas jamrah, yaitu bara api, ma ada itu syukran ma ja'altuhu laka fi qulubi ibadi. Niscaya kamu masih belum bisa sempurna mensyukuri nikmatku ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di hatinya ada nama Bishr al-Hafi. Ada orang itu kalau lihat Bishr al-Hafi cinta sampai dikenang namanya hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala nama muliakan beliau, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala Bishr al-Hafi ini, Bishr bin Harith al-Hafi ini sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala berhasil memuliakan beliau, Bishr mau bersyukur dengan sujud di atas bara api, itu belum mencukupi syukurnya. Amin kalamihi, termasuk kalamnya beliau Bishr al-Hafi, la yajidu halawatal akhirah. Tidak mungkin orang itu bisa menikmati lezatnya akhirat. Rajulun ahabbu an ya'rifahun nas. Orang yang masih di hatinya ingin dikenal sama orang, ingin jadi terkenal, tidak mungkin bisa menikmati akhirat. Wakal al-halal la yahtamilu saraf. Tidak mengandung keborosan sesuatu itu yang halal. Barang-barang yang halal, makanan-makanan yang halal itu kalau kita makan banyak tidak boros.
Maksudnya apa? Pernah dulu suatu waktu Imam Syafi'i ini diundang sama Imam Ahmad bin Hanbal makan di rumahnya, istirahat di rumah. Waktu ini Imam Ahmad bin Hanbal mensifatkan Imam Syafi'i berlebihan luar biasa, sampai anaknya ini heran, Abah ini ada apa? Kok mensifatkan Imam Syafi'i sampai sebegitunya? Anak pengen tahu kayak apa Imam Syafi'i ini. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, tak perlu ente tahu, tak panggilnya, tak undang ke sini. Nanti nanti bakal tahu sendiri sifatnya Imam Syafi'i. Ini cerita sering ya kita dengar ya. Kemudian diundang Imam Syafi'i, diundang makan, dia makan, dihabiskan semua makannya, kayak orang tomat. Semua yang disuguhkan sama Imam Ahmad bin Hanbal dimakan. Nah, kemudian Imam Syafi'i setelah makan langsung tidur. Delalah tidurnya tidak pakai wudhu dan tidak ngadep kiblat. Selesai, besok paginya anaknya heran, apa yang jadi kelebihannya Imam Syafi'i? Makan ya banyak, kemudian tidur tidak ngadep kiblat, wala wudhu. Ditanyakan sama Imam Syafi'i, ini anak saya bingung sama tingkahnya engkau Imam Syafi'i. Kok tadi malam ini makan banyak, tidak biasanya engkau makan banyak, kemudian tidur kok tidak ngadep kiblat, sama tidak ngambil wudhu. Dijawab sama Imam Syafi'i, saya makan banyak karena saya makan di rumahnya orang soleh, Ahmad bin Hanbal. Makanannya pasti halal. Kalau makanan halal itu obat buat saya, makanya saya makannya banyak. Ta'amus solehin itu obat, Imam Syafi'i. Makanya saya makan banyak, jadi obat saya. Sama saya tidak ngadep kiblat, saya tidur tidak pakai wudhu, karena saya pada malam itu tidak mau tidur memang. Saya tidak tidur pada malam itu, dan saya tidak pernah batal wudhu kali Imam Syafi'i. Kemudian karena saya tidak ngadep kiblat, kenapa? Karena kalau saya ngadep kiblat, saya belakangi Al-Quran yang ada di rak. Pas kalau saya tidur ngadep kiblat, saya belakangi Al-Quran, saya tidak mau belakangi Al-Quran itu. Dan saya semalam tidak tidur, tidak sholat tahajud, tidak apa-apa. Saya mikirkan satu hadis Nabi SAW pernah bilang sama Umair itu sahabat Nabi kecil masih. Ketika Umair ini punya burung namanya Nughair, masih kecil. Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Ketika Nughair ini meninggal, burungnya ini meninggal, Rasulullah tuh menghibur sama Umair ini. Wahai Umair, kenapa ini kok sampai bisa meninggal? Saya mikirkan hadis itu ada kurang lebih 13 hukum yang keluar daripada hadis Nabi SAW mengatakan ya Umair, ma fa'alan Nughair. Secara tekstual hadisnya ini tidak mengandung hukum. Nah, cuma tanya tuh kan Nabi bilang, Umair ini apa yang terjadi sama Nughair, burung kecilmu ini apa yang terjadi? Mungkin hukum yang terjadi di situ kan hukum Rasulullah SAW menghibur anak kecil. Tapi Imam Syafi'i bisa menemukan 13 hukum fikih di ucapan Nabi ya Umair ma fa'alan Nughair. Lanjut. Wan nadhar ilal ahmaq sahnatun ain. Sering-sering melihat orang bodoh, orang bahlul ya, itu bisa merabunkan mata. Maksudnya apa? Merabunkan mata hati, bukan mata zahir ya, merabunkan mata hati. Kumpul sama orang bodoh, sering lihat sama orang bodoh, bisa merabunkan hati. Wan nadhar ilal bakhil yuqassiyal qalb. Sering-sering lihat orang bakhil, orang medit, yuqassiyal qalb, bisa ngeraskan hati. Ya, ini sering-sering kumpul sama orang bakhil, hatinya bisa keras, tidak ada sifat rahmatnya. Empati, simpati tidak akan timbul. Wa doa tarkud dzunub, sedangkan doa itu bisa menghapuskan dosa. Wala tajidul halawatal ibadati hatta taj'ala bainaka wa baina syahwat ha'itan minal hadid. Dan tidak mungkin bisa menikmati nikmatnya ibadah sampai engkau menjadikan antara dirimu dan syahwat itu ada satu pembatas dari besi. Ya, ini sudah tidak mungkin bisa dibongkar lagi, harus ada pembatas, harus dibatasi betul antara syahwat sama diri kita sehingga bisa menikmati yang namanya ibadah. La takunu kamilan hatta ya'manuka aduwa. Dan tidak mungkin engkau menjadi manusia yang sempurna sampai musuhmu bisa merasa aman dari dirimu. Nah, ini musuh saja kalau dekat sama kita tidak takut, aman. Wa kaifa yakunu fika khairan wa anta la ya'manuka sadiqan. Dan bagaimana engkau bisa merasa dirimu ini menjadi orang baik sedangkan sahabatmu tidak merasa aman dari dirimu. Sahib duduk kental itu masih bisa suudzon sama dirimu. Berarti ada yang tidak beres. Kalau tidak ada yang beres, tidak mungkin bisa jadi orang baik. Sahib aja bisa merasa tidak aman sama sahibnya.
Wa Allah Ta'ala ila Dawud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, "Anni lam akhluqu syahwat illa lidu'afa'i min ibadi." Saya ini tidak menciptakan syahwat kecuali untuk hamba-hamba saya yang lemah. Amal abtal fama lahum walalaha. Tapi hamba-hamba saya yang kuat tidak membutuhkan syahwat. Jadi berat kalau kita ini kalah sama syahwat, berarti ini termasuk kita hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang du'afa. Tapi kalau kita bisa melawan syahwat, kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang abtal, yang kuat. Wa Allah tabaraka wa taala ila Daud alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Daud, "Ighdhib li ashaddu mimma taghdab li nafsik." Dan marahlah karena aku, wahai Daud, lebih daripada engkau malah karena dirimu. Yakni kalau ada perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dihinakan, kita harus marah lebih daripada marahnya diri kita ketika kita dihinakan. Wa qala al-Bishr aidan, dan Bishr juga berkata, "Man lam yahtamil gham wal adha lam yaqdir an yaj'ala fi ma yuhibbu." Mimma yuhib. Barang siapa yang tidak mampu, tidak kuat menahan ujian dan kesumpekan, gangguan dan kesubukan, lam yaqdir an yadkhula fi ma yuhib, maka tidak akan mampu meraih apa-apa yang dia cintai. Yakni meraih apa-apa tujuan. Yang enak-enak itu tidak mungkin dimampu, tidak mungkin bisa kita sampai kalau kita tidak sabar sama gham, sumpekan dan adha dan ujian dari orang lain, gangguan dari orang lain. Uqubatul alim hubbuhu lid dunya. Kemudian azabnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berilmu itu cintanya dia sama dunia. Walam ara syai'an afdahu li hadzal 'abd min batnihi, dan saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih berat perkaranya bagi seorang hamba kecuali dari perutnya dia, yakni ngenyangkan perut. Orang kalau sudah ngenyangkan perut, ngenangkan syahwatnya perut, dia akan jadi malas ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan. Karena makanan itu, kenyang itu bisa menguatkan syahwat. Yakni syahwat apa? Syahwat keduniaan. Bisa syahwat kepada perempuan dan lain sebagainya. Wala tajalis illa man yu'inaka 'alal akhirati. Dan jangan duduk kecuali kepada orang-orang yang membantumu untuk urusan akhiratmu. Wa idza lam tati fala tu'sa. Kalau engkau tidak bisa berbuat taat, jangan maksiat. Sudah tidak mau taat, maksiat. Ini kan berat. Kalau tidak bisa taat, tidak mampu berbuat taat, ya jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbuka li ma'rifatin nas ra'su hubbud dunya. Dan cintamu terhadap kemasyhuran nama, pengen dikenal orang, pengen rasanya ini jadi ustadz, jadi alim, menuntut ilmu agama, itu pengen dikenal orang. Nah, orang sekarang ini tidak cinta dunia. Tidak mungkin orang itu dikasih uang 1 juta sama dikasih ketenaran 1 Indonesia, lebih milih ketenaran 1 Indonesia. Duitnya ditinggal, yang penting saya terkenal. Manusia sekarang ini kan lebih cinta sama syuhrah daripada sama mal. Dikasih uang sebesar apapun tidak terkenal, cuma tidak bisa enak kehidupan. Lebih baik saya tidak punya uang tapi saya terkenal di masa di orang-orang. Ini kata beliau ra'su hubbud dunya, kepalanya cinta kepada dunia. Bihasbika anna qauman mauta tuhyil qulub bi dzikrihim. Cukup bagi kita semua ini orang-orang satu kaum yang mereka ini sudah meninggal dunia, tapi ketika kita ingat mereka itu menghidupkan hati kita. Yakni para salaf kita, orang-orang soleh itu cukup bagi kita buat patokan, karena mereka ini ceritanya mereka tuhyil qulub, bisa menghidupkan hati kita. Wa anna qauman ahyat wa anna qauman ahya taqussul qulub bi dzikrihim. Dan sekarang ini ada orang yang masih hidup, tapi ketika nginget dia itu bisa ngeraskan hati kita. Waliyadzubillah min dzalik. Wa qala al-Bishr, kemudian beliau Bishr al-Hafiz juga berkata dalam bait syairnya, mautut taqi hayatun la nafadalah. Matinya orang yang bertakwa itu kehidupan yang tidak ada akhirnya. Yani dia meninggal tapi namanya masih hidup sampai akhir zaman dan bisa menghidupkan hati-hati orang yang masih hidup. Qad mata qaumun wa hum fil ardi ahya. Tapi ada sebagian kaum yang masih hidup di dunia ini tapi sudah dianggap mati. Cuman sosoknya toh hidup tapi sini orang mati, maaf faedah. Ada faedahnya.
wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya dia itu kayak enggak ada. Hadir, enggak dirayakan, enggak hadir, enggak dirayakan, enggak dicari. Wa kana yatamatsalu baiti Mahmud al-Waraq. Baiti Mahmud al-Waraq rahimahullah taala wa nafa'ana bihima wa jami'il muslimin. Beliau ini sering mengulang-ulang baitnya Mahmud al-Waraq. Bunyinya makarimud dunya mahanun mustadillun fil qiyamah walladhi hanat alaihi falahu thammal karamah. Orang yang memuliakan dunia itu mahanun, pasti hina. Mustadillun fil qiyamah, dan tercela nanti ketika di kiamat. Walladhi hanat alaihi, dan orang yang menganggap hina dunia, falahu thumma karamah. Maka dia akan dikejar sama dunia itu, thummal karamah, maka kemudian hidupnya dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan rahimahullah, juga beliau berkata rahimahullah, semoga beliau merahmati beliau di bait syairnya, dhahabar rijal al-muqtada bi fi'alihim munkarun likulli amrin munkar. Telah pergi orang-orang yang istilahnya perbuatan mereka itu kita bisa ambil iktada, bisa kita ambil contoh. Mat sudah mereka. Wal munkaru likulli amrin munkarun, dan para pengingkar sudah pasti segala sesuatu apa yang diingkarinya. Karena mereka ini orang-orang yang diiktada, yang hidupnya itu dijadikan pedoman, mengingkari sesuatu dan dijauh dan ditinggalkan. Dia mengingkari perbuatan sesuatu, ya dia meninggalkan perbuatan yang dia ingkari. Bukan ngomong tok. Wa baqiyat fi khalfi yuzayyinu ba'dhum ba'dhan yadfa'a ma'rur an ma'rur. Dan sisa orang-orang sekarang ini, kita hidup di zaman di mana orang-orang itu saling menghiasi satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk menutupi keburukan satu dengan yang lain. Ngapikkan dirinya, menghiasi dirinya untuk menutupi kebusukan diri antara satu dengan yang lain. Sumi'a aidan rahimahullah ta'ala yaqulu syi'ran. Kemudian juga pernah mendengarkan satu bait antara syair-syairnya beliau juga, di antara syair-syairnya beliau juga, aqsamu billahi apa ini? Liradhin nawa wa syarbul ma' qulubul malaha. Radhi. Biji kurma ya. Aqsamu billahi radhin nawa. Saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan menumbuk biji kurma. Wa syarbul ma' qulubul malaha. Dan saya akan minum air sumur yang asin. A'azzu lil insani man harasahu wa man su'ala aujahu kahala. Astagfirullah billahi takun dhatal ghina wa tan bi sifatihi rajul rabi'ah. Ya su'azzatu qaus akhwatu nafsan laha fadhat. Maka dari dunia bihi baratun fa innaha yawman lahu dabhat. Ini dua yang pertama ada apa? Maksudnya fastaghin billahi takun dhatal ghina. Merasalah cukup daripada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan merasa menjadi orang kaya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita merasa cukup, itu menjadikan diri kita kaya. Mukhtabatan bisafaqatir rabihah. Yang kau lulukan karena memiliki harga yang tinggi. Yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau kita merasa cukup, itu bagi kita sudah kaya kita. Dan patutnya kita ulu-ulu kenapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan disyukuri. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu harganya tinggi. Jelas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya'isu azza wa tuqa su'dada wa raghbatun nafsa laha fadhaha. Putus asa dari manusia adalah kemuliaan. Ini kita tidak berharap kepada manusia. Itu adalah satu kemuliaan buat kita. Raghbatun nafs laha fadhaha. Sedangkan keinginan hawa nafsu adalah aib. Kita menuruti hawa nafsu itu aib bagi kita. Kita tidak berharap kepada manusia, itu kemuliaan bagi kita. Man kanatid dunya bihi barratun fa innaha yaumal qiyamati dahibatun. Barang siapa yang sama dunia ini ngejar-ngejar terus, fa innaha yauman lahu dhabihatun. Suatu saat nanti dunia itu akan beleh.
orang yang ngejar-ngejar dunia sendiri, akan mengecewakan orang yang ngejar-ngejar dunia itu sendiri. Wakal dia juga berkata, ma akbah an yatlubal alim. Tercela itu orang alim, apa yang dicari oleh orang itu. Fayuqalu huwa babul amr, huwa bibabil amir. Sungguh tercela orang yang mencari seorang ulama, mencari orang alim, tapi dirinya masih terbelenggu daripada kehidupan dengan penguasa. Karena orang alim yang betul-betul tidak mungkin dempet kepada penguasa. Waqala yawman matat ukhtuhu. Ketika saudara perempuannya meninggal dunia, Bishr bin Harits Al-Halafi ini bilang apa? Innal abda idza qasara fi ta'atillah sallabahu Allah taala man yu'nasah. Seorang hamba itu kalau taatnya sama Allah Subhanahu wa taala kurang, itu sama Allah Subhanahu wa taala dicabut nikmat seorang yang membuat hatinya tenang. Ya, ini perumpamaan ya. Ketika ketika saudara perempuannya meninggal, saudara perempuannya Bishr bin Harits ini, orang yang senang buat hatinya Bishr bin Harits ini, Al-Halafi ini tenang. Ketika meninggal, itu dia tidak nyalahkan siapa-siapa, kecuali nyalahkan dirinya sendiri. Berarti taat saya kurang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala nikmat ini saya punya saudara perempuan ini diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kalau ada sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala cabut kepada diri kita, berarti ada kekurangan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan taat kita kepada Allah itu yang menyebabkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dicabut kepada diri kita. Wa qala la yajidu halawatal akhirah wa rajulun yuhibbu an ya'rifan nas. Ini dibolan-baleni terus tadi. Tidak mungkin merasakan nikmatnya akhirat orang yang masih cinta syuhrah, cinta pengen dikenal sama orang. Ini sudah 3 kali diulangi dalam satu pembahasan. Wa qala dakhaltu dari yauman fawajadtu rajulun jalisan fi. Dia juga berkata, suatu waktu saya masuk rumah, tahu-tahu ada orang sudah duduk di rumah saya. Qultu lahu kaifa dakhalta dari bighairi idni. Terus Imam Bishr bin Harits ini bilang, ini kok bisa masuk rumah saya tidak pakai izin saya? Faqala ana akhukal Khadir. Saya ini saudaramu Sayyidina Khidir alaihi salam. Qultu ud'ullah li. Kemudian beliau Bishr bin Harits bilang, doakan saya. Faqal hawwanallahu 'alaika ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada dirimu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu zidni. Kemudian beliau bilang tambah, minta doanya ditambah. Faqala wa sataraha alaik. Allah Subhanahu wa taala menutupi semua aib-aibmu. Wa fi riwayah til ukhra kahada. Sebagian riwayat meriwayatkan sama kayak gini. Faqultu lahu 'allimni syai'an antafi'u bihi. Kasih saya ilmu sesuatu yang bisa saya berikan manfaat daripada ilmu tersebut. Faqal qul astaghfirullah azza wa jalla wa as'aluhu taubatan min kulli sababin tubtu minhu. Kemudian Khidir alaihi salam ini bilang, sering-sering ucapkan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, minta taubat daripada sesuatu sebab-sebab apa yang pernah ente sesali daripada perbuatan maksiat. Apapun itu. Summa raja'tu ilaihi. Kemudian saya minta lagi. Wa astaghfirullah azza wa jalla wa as'aluhu taubatan min kulli aqdin aqadtuhu Allahu ala nafsi. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap janjimu ketika engkau berjanji sama Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat taat tapi engkau ingkari. Istighfar itu juga disebut. Wa sakhattu wa lam aufu bihi wa astaghfirullah azza wa jalla wa as'aluhu taubatan min kulli ni'matin an'ama biha ala tuli umri wasta'antu biha ala ma'siyatih. Kemudian minta istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah sama Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dirimu di sepanjang hidupmu, tapi kemudian engkau jadikan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfari. Wa as'aluhu al-hifdz wal himayah min dzalik. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dan naungan agar dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tadi. Ini juga bisa kita ambil pelajaran. Ketika ketemu sama orang yang mustajabud dakwah. Nah, Khidir itu mustajabud dakwah. Ketika ketemu
minta doa tapi tidak nyebut doa. Dia dongakno sugih, tidak nyebut sugih, tidak nyebut apa. Doa toh. Nanti Habibnya ini, Habibnya ya, orang solehnya ini yang bakal tahu keadaan kita. Kalau betul soleh loh ya. Kalau betul soleh, dia bakal tahu keadaan kita. Kalau tidak betul soleh, tidak mungkin doakan apa-apa, tidak tahu kok. Jadi minta doa dia, nanti orang ini, kalau orang ini betul soleh, tahu keadaan kita. Yang dibutuhkan sama orang ini apa? Itu adab. Termasuk adab ketika ketemu orang soleh. Tidak perlu doa ini, tidak usah nyebut. Ya, ini orang solehnya ini paham. Ente butuh apa paham. Seperti itu. Ini bagian dari adab. Ketika minta zidni, tambah doanya. Tidak nyebut, tambah ini, tidak. Nanti yang nambah biar orang solehnya itu, karena dia lebih paham. Kalau betul-betul soleh, itu tadi. Kalau tidak soleh ya sepodo. Ya wes ya khair insyaallah kan biasa gitu. Khair tuh. Waqala radhiyallahu taala anhu, beliau juga berkata, semoga Allah merahmati beliau, al-fuqara'u tsalatsa. Orang fakir itu ada 3. Fakir la yus'al, orang fakir yang tidak minta. Wa in utiya la ya'khud, ketika dikasih sama orang tidak diambil. Fadaka min rohaniyin. Ini orang-orang rohaniyin. Tidak paham mana maksudnya rohaniyin ini kayak pendeta-pendeta Nasoro atau apa, tidak paham. Wa fakir la yus'al. Ada juga orang fakir yang tidak minta-minta. Wa in utiya akhadha. Tapi kalau dikasih diterima. Fadaka min awsatil qaum. Ini orang yang tengah-tengah. Ada lagi fakir i'tiqadus sabr, mudafa'atul waqt, fa idza tarakatil hajah kharaja ila ubaidillah wa qalbuhu ila Allah bisu'al fa kafaratun mas'alatuhu sidquhu fi su'al. Kemudian yang ketiga ada orang fakir yang menganggap dirinya sabar. Kemudian memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi orang fakir dia menganggap dirinya sabar. Ya saya sabar dengan apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia manfaatkan waktu dengan baik. Fa idza tarakatil hajat, tapi kalau dia punya hajat, dia minta sama orang. Minta sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap sama orang itu. Dia minta sama orang, tapi hatinya berharapnya sama Allah. Fa kafaratun mas'alatuhu sidquhu fi su'al. Apa Allah Subhanahu wa taala dikasih nanti apa yang diminta, tergantung kuatnya dia sama Allah sampai mana. Yakinnya dia sama Allah bakal dikasih, ya yakinnya sesuai dengan keyakinannya itu. 3 tingkatan ini sebetulnya yang paling bagus itu yang kedua. Tidak minta, tapi kalau dikasih ambil. Kadang orang tidak minta, dikasih tidak mau. Itu bisa jadi ya hanu. Saya tidak mau ambil. Gengsi. Padahal butuh, bahlul ini butuh sama Allah dikasih jalur orang ngasih, tapi dia tidak mengambil. Yang bagus ketika dia tidak mampu, dia tidak minta kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang datang ngasih, ambil rezeki min Allah, ambil rezeki Allah Subhanahu wa taala dari mana jalur yang ente dapat, selama itu halal. Wa kana yaqul ya talibal ilm innama anta mutaladdidun mutafakkahu bil ilm. Dia juga menasihatkan, wahai orang-orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya kamu ini semua hanya menikmati ilmu itu dari perbincangan saja, ngobrol-ngobrol tok, musyawarah tentang ilmu. Tasma wa tahki, dengarkan ilmu kemudian cerita. Dapat ilmu kemudian diceritakan. Itu nikmat bagi seorang thalibul ilm. Ya memang nikmat. Tidak paham-pahamkan orang, tidak tahu tanya, itu kenikmatan. Lagher, tapi tidak ada lainnya itu. Seorang thalibul ilm cuman cerita, dengarkan. Lau amilta bima amiltu la tajarra'ta maradatal ilm. Kalau engkau ini mengetahui apa yang saya amalkan dari ilmu tersebut, maka engkau akan merasakan pahitnya ilmu. Waihak, sungguh celaka wahai engkau thalibul ilm, innama yuradu bil ilm bil amal. Al-amal. Sesungguhnya tujuannya orang menuntut ilmu itu mengamalkan ilmunya.
Bukan cuma sekedar omong doang, ngomong tok, cerita ngomong tok, enggak. Tapi diamalkan. Ketika diamalkan baru itu ngicipi namanya rasanya taabnya nuntut ilmu, pahitnya nuntut ilmu. Orang tahu enggak ngamalkan itu dosa. Tapi orang enggak tahu enggak ngamalkan enggak jadi dosa. Lebih baik enggak tahu, karena dia enggak tahu enggak mengamalkan enggak jadi dosa. Tapi kita kadang tahu tapi kita enggak ngamalkan, itu lebih berat. Ada orang bodoh, ada orang bodoni. Itu beda. Fasma ya akhi wa ta'ammal summa a'mal. Dengarkanlah wahai saudara-saudaraku, tuntutlah ilmu, kemudian amalkan ilmu tersebut. Wahrub, dan tinggalkanlah dunia. Fa inna talabal ilm innama yadullu 'alal harbi minad dunya la 'ala talabiha. Sungguhnya yang disebut sebagai talabul ilm itu ciri-cirinya adalah orang yang lari dari dunia dan tidak nyari dunia. Itu talabul ilm. Disebut talabul ilm itu orang tidak cari dunia, tapi lari dari dunia. Itu talabul ilm. Nah sekarang kebalik, nuntut ilmu untuk mencari dunia. Tujuannya sudah baik. Bukan untuk mengamalkan, dia tuntut ilmu untuk didakwahkan untuk mencari dunia. Jadi bukan suatu dakwah ilallah tapi pekerjaan. Kan sudah kebalik zamannya. Asatid ini kan sekarang kerjaan, profesi, bukan lillahi ta'ala semua, sudah tidak ada yang lillahi ta'ala. Wa kana yaqul inni ujillullah an adkurahu inda man la ya'rifuhu wa la ya'tarifu. Saya ini, katanya Bishr bin Haris Al-Hafi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sering-sering nyebut Allah Subhanahu wa taala itu di perkumpulan orang-orang yang tidak tahu Allah dan tidak pengen tahu Allah. Jadi dia ini Bishr Al-Haris ini sering istighfar, zikir sama Allah Subhanahu wa taala itu di tempat orang-orang yang tidak mau kenal Allah dan tidak pernah kenal Allah. Karena apa? Lebih haibahnya itu lebih kerasa. Kita zikir di depan orang-orang yang sudah paham zikir, paham ini. Pasti disudoni ini riya dan lain sebagainya. Tapi kalau zikir di depan orang-orang yang tidak tahu Allah, tidak pengen kenal Allah, itu dakwah. Karena orang itu mengenal Allah sedikit-sedikit. Waqala rahimahullah la tu'tharu 'ala al-hadd fil 'alaik asyai'an fa inni law ahbabtu nafsi ila mashtahi min al-mat'am wal malabis la yakhtu an akuna mukasan aw syartiyan. Beliau juga menasihatkan janganlah lebih menghargai sesuatu daripada engkau membuang dunia ini dari hati. Dunia ini buaan dari hati. Kalau saya pengen dunia, katanya beliau, daripada makanan-makanan, pakaian dan lain sebagainya, saya tidak jadi ulama, saya tak jadi polisi atau jadi tukang pajak. Duitnya banyak, tidak mau jadi ulama. Nah, kalau saya pengen dunia dari makanan, dari pakaian, saya tidak mungkin jadi ulama. Saya lebih baik jadi polisi atau jadi tukang pajak. Yakni seorang yang menuntut ilmu, talabul ilm, ulama itu ciri-cirinya tidak suka dengan istilahnya menambatkan dunia di hati. Bukan berarti terus miskin loh ya, enggak. Sugih ya enggak apa-apa jadi orang sugih, tapi dunianya enggak terjadi di hati. Qila lahu lima la tatazawwaj. Dikatakan kepada beliau, kenapa enggak nikah? Watakhruju an mukhalafati sunnah. Ente kalau tidak nikah, ente berarti keluar dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal inni masyghulun bil fardi anis sunnah. Saya ini tidak nikah karena saya sibuk dari hal-hal yang wajib daripada hal-hal yang sunnah. Nah, yang sunnah ini, nikah ini kan sunnah. Saya sibuk sama yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah tidak tak sibukkan. Yakni bil fardil mujahadatin nafs wa tasfiyatiha anil akhlaqir radhiyah. Maksudnya dia ini sibuk daripada mujahadah dirinya dia untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk. Jadi ada ulama yang memang tidak mau nikah, masyghul sama thalabul ilm, masyghul sama tadi ini mujahadatun nafas. Tapi ada yang ulama hobi nikah juga ada. Tidak mau kalau tidak nikah, kalau tidak punya tidak istri. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu istrinya meninggal sore, malamnya sudah punya istri baru. Jadi habis menguburkan istri, pulang kaget. Jadi tidak mau. Katanya tanya, kenapa?
ini baru mbok pendem loh. Sudah nikah lagi. Saya tidak mau kalau nanti saya mati dalam keadaan saya jomblo. Saya tidak punya istri. Saya mau meninggal dalam keadaan saya punya istri. Kemudian suhbatul ashrar tu rasusu adzan bil akhyar. Bersahabat kepada orang-orang buruk, ashrar, itu bisa mewariskan sifat suudzon sama orang-orang akhyar, orang-orang baik. Wal aksu bil aksi. Kebalikannya juga gitu. Wala yus'alullah 'abdan qad lam hasantu dhannaka bi ibadi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menanyai kepada seorang hamba mengenai perkara-perkara dhonnya dia kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya bukan suudzon kita, husnuzon kita enggak, tapi perkara kita sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana muamalah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fi maradi mautihi, ketika beliau meninggal dunia, mau meninggal dunia waktu sakit, beliau berkata, ilahi wahai Tuhanku, rafa'tani fawqa qadri, engkau telah mengangkat namaku, kedudukanku di atas kemampuan yang aku punya. Wa nahwadtu isbismi, engkau sebarkan namaku, ma'rufkan namaku. Syahartani bainan nas, engkau menjadikan saya masyhur di antara manusia. Fa as'aluka biwajhikal karim alla tufaddihani ghadan yaumal qiyamah. Maka saya minta kepadamu ya Allah, jangan nanti ketika di hari kiamat engkau campakkan muka saya. Ketika di dunia saya terkenal, jangan sampai saya di akhirat ini saya engkau hinakan. Wa qala, kemudian beliau menasihatkan, ghanimatul fakir fi hadzal zaman ghaflatun nasi anhu. Perbekalan yang paling utama, benda yang paling utama seorang fakir itu di zaman ini adalah ketika manusia melupakan dirinya. Tidak mau dikenal, tidak dikenal orang, itu ghanimah bagi seorang fakir. Wa ikhfa'uhu makanahu anhum, ketika tidak dikasih tempat sama orang-orang kaya, itu harta benda yang mulia bagi orang-orang fakir. Fa inna liqa'al ghalibin nas khusran, karena sering kumpul sama orang itu menyebabkan kerugian yang banyak. La yafluhul fakir yaqulu bi ayyi syai'in aqul khubus, dan tidak mungkin selamat orang fakir itu yang masih nyendat-nyendat setiap harinya, nanti saya makan roti lauknya apa ya? Nanti makannya pakai apa ya? Nanti lauknya apa ya? Itu orang fakir kalau sering nanya-nanyakan gitu, itu tidak mungkin selamat. Karena hatinya masih tertambat sama makanan. Wasukunun nafas ilal madah asyaddu 'alaiha min dzulil ma'siyah. Sukunun nafas idal madah, ketika merasa tenang hati kita dipuji sama orang. Ketika orang muji, wah nikmat, dirasakan. Itu lebih buruk daripada perbuatan maksiat. Kemudian wala yadurru sana ala man arafa nafsa, dan tidak berbahaya pujian manusia kepada orang yang tahu kadar dirinya dia. Orang tahu kadar diri, ketika orang muji itu tidak jadi bahaya buat dirinya. Karena apa? Orang memuji apapun dirinya, kalau dia tahu kadar dirinya tidak mungkin merasa bangga. Saya bukan kayak gitu, masih merasa dirinya kurang. Bukan ngomong di depan orang loh ya. Ketika orang muji, oh, enggak, saya enggak gitu, itu ya anu. Nah, dipuji, oh enggak, maafin ente, tapi dia alhamdulillah batinnya dia. Nah, ini lebih asyad daripada perbuatan maksiat. Nah, ahsan sukut. Kemudian bukan ulama mausufina bi thalathati awsaf. Ulama itu disifati dengan 3 sifat. Sidqul lisan, ucapannya benar. Watibul mat'am, makanannya baik. Wa kasratu zuhud fid dunya, kemudian dia zuhud dari dunia. Itu ulama. Wa qala Bishr arba'atun rafa'allahu ta'ala bi tibil mat'am. Ada 4 orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena jaga makanan dari makanan yang halal. Uhaib bin Wardi, Ibrahim bin Adham, Yusuf bin Asbad, dan Sulaiman al-Khawas. 4 orang tadi diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala karena menjaga makannya dari sesuatu yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan yang akan datang.